Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi ke pelajaran geografi. Akan belajar tentang mengenai dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai ya. Nih, kita langsung ke materinya. Pertama, dataran tinggi. Nih, dataran tinggi ini memiliki ketinggian sekitar 300 atau 600 meter di atas permukaan laut. Contohnya, ada misalnya kayak dataran tinggi Dieng di Jawa, terus dataran tinggi Minahasa, itu juga sama. Jadi dataran-dataran termasuk dataran tinggi. Terus ciri-ciri dataran tinggi yang lainnya, dataran dengan udara yang relatif sejuk, jadi udaranya sejuk kalau di dataran tinggi ya. Terus sumber daya alam yang tersedia diantaranya, biasanya di dataran tinggi ada sumber daya alamnya, ada teh, kopi atau coklat. Terus pemanfaatannya yaitu untuk istirahat, untuk wisata juga, pemukiman, usaha, dan perkebunan, dan peternakan juga. Itu biasanya tempat di dataran tinggi digunakan untuk itu. Dan mata pencahariannya, pekerjaannya biasanya orang-orangnya berkebun dan beternak. Nih, kita perhatikannya, ada video tentang dataran tinggi nih. Ini contoh tempat dataran tinggi yang ada di Dieng tuh. Jadi yang seperti tadi ciri-cirinya terdapat di 600 meter di atas permukaan laut. Jadi di daerah atas ya, daerah pegunungan, tempatnya sejuk, iyalah pasti, soalnya banyak pepohonan. Terus tuh orang-orangnya juga di sini kira-kira pekerjaannya apa? Berkebun biasanya ya, tadi berkebun kopi, teh atau apapun itu. Terus selain itu juga tadi yang sudah dijelaskan, dataran tinggi juga digunakan tempatnya biasanya untuk objek wisata nih. Di video ini ada di tempat wisatanya ya, banyak orang-orang berkunjung ke sini untuk berwisata tuh. Di tempat wisatanya biasanya dataran tinggi banyak tempat-tempat wisata seperti ini ya, pegunungan. Lagi tempatnya yang bagus, yang indah nih seperti ini ya. Ini contoh tempat di dataran tinggi. Ini tempat wisata ya. Tempat wisata. Ya, seperti itu. Dan sekarang kita masuk ke dataran rendah. Dataran rendah memiliki ketinggian sekitar 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Contohnya seperti kota Surabaya dan kota Jakarta. Itu contoh dataran-dataran yang rendah. Terus dataran yang relatif datar. Jadi datar biasanya tempatnya tuh kelihatannya tuh gak ada pegunungan. Kalau ada pegunungan di ujung-ujungnya aja, tapi tempatnya datar seperti itu ya. Sumber daya alamnya ada padi, kelapa, tebu, berarti bertani ya orang-orangnya tuh, peternakan, kawasan perkantoran dan kawasan industri. Dataran rendah juga biasanya dipakai untuk kawasan kantor kayak Jakarta seperti itu ya. Dan orang-orangnya bekerja berkebun, beternak, sama pekerja kantoran, sama pekerja pabrik. Nih, ini contoh dataran-dataran rendah ini contohnya. Tuh bisa kalian lihat ya. Tuh ini dataran lurus semuanya, rata tadi, relatif datar tadi katanya penjelasannya ya. Ini contohnya seperti ini. Tuh lihat, sama kalian bisa dilihat dari ujung sampai ke ujungnya nggak ada pegunungan. Nah ini biasanya yang dinamakan dataran rendah ya. Dataran yang tingginya 200 meter di atas permukaan laut. Tuh dari ujung ke ujung tuh ya. Tadi juga kan biasanya tadi dijelasin juga di dataran rendah itu biasanya orang-orang itu bertani, tuh menanam padi, sumber daya alamnya ya. Lihat kan biasanya di tempat yang rata seperti ini enak ya buat menanam padi atau menanam sayur-sayuran juga bisa. Seperti itu ya. Ini contoh dari tempat di dataran rendah. Nih kita lihat bareng-bareng. Ini di desanya ya. Tapi kalau di kotanya itu seperti Jakarta dan Surabaya, yang dimana dipakainya tuh kalau di dataran rendah itu buat kantoran juga, buat orang-orang kantoran atau orang-orangnya pekerjaannya biasanya kayak supir. Soalnya kan banyak orang-orang yang bekerja ya, jadi perlu juga angkutan umum.
Kalau ini di desanya, kalau di desa biasanya kan di dataran rendah itu orang-orang bekerjanya juga beternak atau bertani di sawah seperti itu. Kita tonton dulu ya sampai habis yang dataran rendahnya. Ya, sekarang kita masuk daerah pantai ini ya. Daerah pantai ini daerah perbatasan langsung dengan laut. Contohnya Pantai Kuta, Pantai Parangtritis atau Pantai Pangandaran, atau kalau di Sukabumi ada Pantai Palabuhan Ratu. Seperti itu ya. Datarannya dengan udara relatif panas ya. Kalau di pantai kan biasanya panas ya udaranya ya. Terus sumber daya alam yang ada di pantai itu biasanya kelapa itu banyak, terus berbagai jenis ikan juga, ikan laut ya. Terus pemanfaatan pantai itu biasanya digunakan untuk tempat wisata dan tempat orang-orang tinggal atau pemukiman ya. Mata pencahariannya orang-orang di situ nelayan biasanya, atau jadi pemandu wisata juga bisa ya. Nih, ini contoh daerah yang di daerah pantai nih. Tuh, ini banyak perahu-perahu ya, bisa kalian lihat. Berarti ini termasuk ciri-ciri daerah pantai yang orang-orang itu bekerjanya cari ikan ya ke lautnya tuh. Ini perahu tempat orang yang punyanya ini nelayan-nelayan yang daerah sini yang tinggalnya di daerah-daerah pantai. Perahunya banyak ya. Mungkin teman-teman juga udah pernah mungkin ya ada ke pantai, jadi mungkin bisa lebih jelas lagi ciri-cirinya. Jadi tadi yang dijelaskan bahwa ciri-ciri di pantai itu dekat dengan lautan ya, pasti dekat dengan laut di pantai itu. Cuacanya panas, sumber daya alamnya ikan dan pohon kelapa ya, pasti banyak pohon kelapa biasanya di pantai itu ya. Nih, ini daerah-daerah yang sebelah kirinya itu daerah tempat tinggalnya, udah sebelah kanannya itu lautan ya. Ini yang pasirnya pantainya. Alhamdulillah ya, untuk materi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu mudah untuk dipahami ya, dan apabila ada kesalahan dari Ustadz mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.